Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perayaan Minggu Palma hari ini dibagi dalam dua bagian. Nah, bagian pertama menampakkan suasana sukacita, dan itu nampak dari warna liturgi merah menggantikan warna ungu yang berlaku selama ini pada masa Prapaskah. Suasana sukacita itu nampak juga dari bacaan Injil yang dibacakan sebelum perarakan. Injil itu mengisahkan Yesus masuk kota Yerusalem sebagai pemenang, sebagai seorang raja. Dan inilah langkahnya yang terakhir sebagai Mesias untuk menuntaskan misinya sebagai penyelamat. Dia bersengsara, mati, dan bangkit kembali. Maka peringatan ritual masuknya Yesus masuk kota Yerusalem pada awal perayaan ini pada dasarnya terarah menuju perayaan misteri Paskah. Penginjil Markus menceritakan kepada kita bagaimana suasana pada waktu Yesus masuk kota Yerusalem. Murid-murid membawa seekor keledai kepada Yesus, mengalasinya dengan pakaian mereka, dan kemudian Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan, serta banyak pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau di jalan. Mereka mengikutinya dari belakang dan berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang. Kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.'" Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Bagian kedua dari perayaan Minggu Palma ini bergeser ke nada yang suram. Kepada kita diketengahkan kisah sengsara dan kematian Yesus. Ya, aneh. Mengapa kisah sengsara itu dibacakan hari ini? Cukup jelaslah bahwa hari ini kita merenungkan sebuah paradoks.
antara kemenangan dan tragedi. Di satu pihak diperingati masuknya Yesus ke Yerusalem sebagai Raja Pemenang, dan di pihak lain dimaklumkan Yesus yang bersengsara dan lalu mati disalib. Yang ingin disampaikan ialah bahwa bahkan dalam tragedi Jumat Agung ada kemenangan Paskah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sepertinya tidak pada tempatnya kita pada hari Minggu Palma ini membaca kisah sengsara Yesus. Karena Yesus tidak mati pada Minggu Palma. Ya, tampaknya tidak pantas. Karena seharusnya Minggu Palma ini menjadi hari sukacita dan bukan hari pergabungan. Namun, setelah episode gembira masuknya Yesus ke Yerusalem, menyusullah realitas sengsara yang mengerikan. Dan jika kita masuk lebih dalam dan menyelami misteri Paskah, maka tepatlah membacakan kisah sengsara pada hari ini. Sebab kita harus tetap sadar bahwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem dengan kemenangan itu tidak bisa dilepaskan dari kematiannya di kayu salib. Juga ada semacam paralelisme dan sekaligus kontradiksi antara keduanya itu. Apa itu? Pada Minggu Palma, Yesus naik ke Bukit Sion. Sedangkan di hari Jumat Agung, dia naik ke Bukit Kalvari. Pada Minggu Palma, dia dipanggul masuk ke kota Yerusalem. Dan pada hari Jumat Agung, dia sendiri memanggul salibnya. Pada Minggu Palma, orang berjejer di pinggir jalan untuk memujanya. Dan di hari Jumat Agung, orang berjejer di pinggir jalan untuk menghinakannya. Pada hari Minggu Palma, orang banyak membuka mantel dan menghamparkannya di jalan untuk menghormatinya. Sedangkan pada hari Jumat Agung, pakaian Yesus dilucuti sebelum dia disalibkan. Pada hari Minggu Palma, semua orang memuji Yesus dan meneriakkan Hosana. Sedangkan dalam Jumat Agung pada waktu sengsaranya, orang meneriakkan, salibkanlah dia, sambil menghina dan menertawakannya. Selain itu, saudara-saudari, hari Minggu Palma adalah kunci untuk memahami sengsara Kristus. Dan sebaliknya, sengsara Kristus adalah kunci untuk memahami Minggu Palma. Kita berdiri dengan daun palma di tangan karena ingin menyembah Tuhan dan memberinya kehormatan yang sungguh merupakan haknya. Di pihak lain, kita juga berdiri sebagai orang berdosa. Keberdosaan kita itulah menjadi alasan mengapa Yesus mati di salib. Kita memuji Tuhan dan sekaligus memohonkan pengampunannya. Di satu sisi, kita membayangkan bahwa kita sudah sampai di surga memuliakan Tuhan. Tetapi di sisi lain,
kita masih membiarkan setan menarik kita ke neraka? Apakah kita merupakan bagian dari orang banyak yang mengagungkan Yesus? Atau kita merupakan bagian dari orang banyak yang menuntut agar dia disalibkan? Kita termasuk keduanya. Hendaknya kita tidak membayangkan diri kita sebagai orang yang baik, sehingga merasa diri tidak pernah menuntut kematiannya. Setiap kali kita melakukan dosa, sebenarnya kita ikut berdiri bersama kerumunan manusia yang meneriakan, "Salibkan dia, salibkan dia." Memang darahnya tercurah atas kita, dan darah itulah yang menyelamatkan kita. Pace e bene.